Oke, baik. Jangan buang waktu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk di mata kuliah Sosiologi Hukum. Ya, minggu kemarin kita sudah memahami bahwa apa sih yang dimaksud dengan sosiologi hukum. Kemudian sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum. Lalu sosiologi hukum juga yang pada hakikatnya juga merupakan cabang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum dalam artian nyata. Nah, ini harus Anda ketahui bahwa adanya interaksi sosial di masyarakat. Kenapa dikatakan bahwa sosiologi hukum itu merupakan hukum yang dalam artian nyata? Kenapa? Karena dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari itu merupakan harus ada namanya tatanan, ya, tatanan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri dalam rangka berinteraksi dengan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, oleh karena itu, apabila dari peraturan dan etika-etika dalam berinteraksi ada yang menyalahi daripada aturan-aturan tersebut, maka itu dapat sanksi. Itulah yang dimaksud dengan hukum dalam artian nyata. Kemudian oleh Reskopon, salah satu ahli sosiologi hukum, itu melihat bahwa latar belakang sosiologi hukum menunjukkan studi sosiologi hukum, ya, menunjukkan bahwa latar belakang daripada sosiologi hukum itu menunjukkan bahwa suatu studi hukum yang didasarkan pada konsep-konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Reskopon mengatakan bahwa studi hukum dalam sosiologi hukum, ya, merupakan alat sebagai pengendalian sosial dalam suatu masyarakat. Itu. Jadi filosofinya maksudnya apa yang melatar belakangi sehingga harus dipelajari sosiologi dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, Reskopon menunjukkan bahwa studi sosiologi hukum itu sebagai studi yang didasarkan pada konsep-konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial dalam suatu masyarakat. Bagaimana masyarakat itu melakukan suatu hubungan-hubungan sosial, hubungan-hubungan kemasyarakatan dalam rangka hidup dan kehidupannya untuk menaati segala aturan-aturan yang ada. Karena kalau tidak ditaati, maka terjadilah konflik-konflik yang tidak diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Anda bisa bayangkan kalau dalam suatu kelompok masyarakat atau kelompok warga negara itu tidak memiliki tatanan, aturan-aturan perundang-undangan, maka bisa saja sebagai kacau, merupakan kekacauan hidup bermasyarakat misalnya. Nah, tatanan-tatanan itulah sehingga menjadi pedoman bagi warga masyarakat atau warga negara itu sendiri untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya sebagai warga negara atau warga masyarakat. Itu ya. Jadi Reskopon melihat bahwa latar belakang sosiologi hukum seperti itu. Nah, kemudian ada juga dari salah satu pakar sosiologi hukum, yaitu Lloyd namanya, ya, Lloyd. Mudah-mudahan bisa kita nanti kuliah tatap muka supaya lebih memahami pendapat-pendapat daripada ahli sosiologi hukum. Nah, ada pendapat lain dari Lloyd, memandang sosiologi hukum itu sebagai suatu ilmu yang destruktif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Maksudnya adalah bahwa Lloyd mengatakan sosiologi hukum itu dia melihat
kenyataan-kenyataan, aturan-aturan, kenyataan secara empiris, ya. Apa yang menjadi dalam suatu masyarakat itu melihat bahwa adanya pergaulan, adanya sosialisasi dan interaksi sosial itu dia katakan bahwa sosiologi hukum itu merupakan bukti yang empiris, bukti yang faktual, bukti yang nyata, ya. Dan ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial. Nah, Lloyd mengatakan bahwa hukum itu dari suatu produk sistem sosial. Artinya bahwa apa yang menjadi dipatuhi atau apa yang menjadi aturan atau aturan-aturan yang ada dalam suatu masyarakat, maka dia itu menjadi sistem sosial dan alat untuk mengendalikan, mengubah sistem itu. Maksudnya adalah dengan adanya tatanan-tatanan yang dalam pergaulan hidup masyarakat, maka hukum katanya itu sebagai alat gitu. Hukum sebagai alat untuk bagaimana melangsungkan sistem kehidupannya dia, sistem kehidupan masyarakat itu supaya tidak terjadi suatu kegalauan atau kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi tolong diperbaiki cernanya ini. Reskopo mengatakan bahwa sebagai alat pengendalian sosial, sementara Lloyd memandang bahwa sebagai sistem hukum yang ada dalam suatu masyarakat untuk bagaimana masyarakat itu bisa mematuhi segala aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Nah, itulah sehingga adanya sistem, adanya sosiologi hukum. Artinya bagaimana hukum itu bisa berinteraksi dengan masyarakat dan masyarakat itu mematuhi hukum itu sendiri. Beda dengan aturan-aturan atau peraturan perundang-undangan misalnya, itu ada daya paksa yang dibuat oleh suatu sistem pemerintahan atau negara, seperti misalnya undang-undang KUH pidana, KUH perdata, dan undang-undang lainnya maupun peraturan-peraturan daerah. Nah, itulah yang dibuat oleh penguasa, dalam hal ini pemerintahan, untuk bagaimana mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam hal menjalankan pemerintahannya. Nah, kalau sosiologi hukum, dia melihat bahwa adanya ketaatan terhadap aturan-aturan yang tidak tertulis misalnya, yang harus dipatuhi oleh masyarakat, maka ketaatan-ketaatan itu atau aturan-aturan itu harus dilandasi sebagai pedoman aturan dalam sistem hukum masyarakat itu sendiri, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita dapat membedakan antara ya sosiologi hukum dengan ilmu hukum normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Nah, itu tadi saya singgung bahwa beda antara produk hukum atau produk aturan yang diberlakukan oleh suatu sistem pemerintahan atau penguasa, seperti tadi itu saya singgung seperti peraturan perundang-undangan, KUH pidana, KUH perdata, kitab undang-undang hukum acara misalnya, atau undang-undang perkawinan. Nah, beda. Kita bisa membedakan antara sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Nah, ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kejiwaan law in books, ya. Artinya apa yang menjadi produk undang-undang yang dibuat oleh DPR, ya, bersama pemerintah, ya, itulah melahirkan suatu undang-undang peraturan-peraturan. Nah, disebut dengan law in books. Artinya segala peraturan-peraturan yang ada diundangkan dan ditulis dalam peraturan perundang-undangan dan dimasukkan kepada lembaran negara sebagai perundang-undangan, maka itulah ya disebut dengan law in books, ya.
Beda kalau sosiologi hukum lebih mengkaji pada law in action, ya. Law in action itu maksudnya adalah bagaimana melihat tatanan kehidupan masyarakat itu betul-betul hukum sebagai nyata gitu, ya. Hukum sebagai implikasi daripada aturan-aturan di masyarakat itu sendiri. Oke, saya mau ada yang tidak mengerti, tolong ditanya supaya karena cara saya mengajar seperti ini, ya. Ada yang tidak mengerti, atau ada yang menyanggah? Bagaimana? Ya, jadi saya harapkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa betul-betul melihat sosiologi hukum bagaimana latar belakang menurut Reskopon, bagaimana latar belakang sosiologi hukum menurut Lloyd. Nah, kemudian kita juga bisa dapat membedakan antara sosiologi hukum dengan ilmu hukum normatif. Artinya ilmu hukum normatif itu yang menjadi aturan-aturan yang tertulis yang merupakan law in books, ya, law in books. Nah, law in books ini segala peraturan-peraturan yang tertulis itu harus dipatuhi oleh pemerintah negara dan masyarakat. Sementara sosiologi hukum itu lebih mengkaji kepada law in action. Artinya bisa saja ada aturan-aturan atau ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, tapi tidak ada yang tertulis di law in books. Nah, makanya ada namanya penemuan hukum oleh hakim. Terkadang ada permasalahan hukum yang diperhadapkan oleh hakim tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu karena dia tidak ada acuan, dia tidak ada undang-undangnya misalnya, ya, undang-undang tidak ada undang-undangnya, maka hakim berkewajiban untuk menemukan hukumnya. Itulah kewajiban hakim untuk menemukan hukum. Bagaimana dia melihatnya? Hakim itu melihat daripada penemuan hukumnya. Dia harus mengkaji, pertama adalah dari sisi sosiologi hukumnya, yang kedua filsafat hukumnya. Nah, oleh karena itu setiap permasalahan hukum yang diperhadapkan oleh mereka, oleh hakim, kalau tidak ada aturannya, maka kewajiban daripada hakim tersebut harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu acuan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh yang bersengketa misalnya. Itu ya. Kemudian tentu dalam benak kita semua bahwa apa sih yang menjadi objek daripada sosiologi hukum, ya? Objek daripada sosiologi hukum yaitu adalah mengkaji hukum dalam wujudnya, ya. Artinya hukum itu terwujud, ya, terwujud. Dia mengkaji. Memang kemarin kita singgung bahwa hukum itu abstrak, tetapi dalam sosiologi hukum itu mengkaji hukum dalam wujudnya, atau dalam hal mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dan kehidupan bermasyarakat. Itu maksudnya. Hukum sebagai sosiologi hukum sebagai hukum mengkaji, ya, bagaimana penegakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Itu kalau memang tidak ada suatu aturan yang tertulis, yang itu disebut dengan law in books. Itu. Kemudian sosiologi hukum juga mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk, ya, membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Maksudnya adalah dengan adanya suatu tatanan yang sudah dipatuhi oleh sekelompok masyarakat, sekelompok warga dalam suatu kerukunan warga misalnya, maka sosiologi hukum ini diharapkan mengkaji suatu proses bagaimana berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, ya,
yang menyadari bahwa eksistensinya sebagai makhluk sosial, kaidah-kaidah sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri harus dia sadari itu. Nah, kalau misalnya tidak ada aturan hukum yang secara tertulis, law in books itu tadi. Nah, kemudian sosiologi hukum lahir dan dipengaruhi oleh 3 disiplin ilmu, ya. Jadi katanya bahwa sosiologi hukum itu ada karena dipengaruhi oleh ada beberapa faktor, ya. Yang faktor pertama adalah filsafat hukum, ya. Nah, filsafat hukum ini bagaimana melihat sosiologi hukum terhadap konsep-konsep yang dilahirkan oleh aliran-aliran positivisme hukum, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mazhab utility, ya. Ada tadi yang pertama itu adalah filosofi hukum, kemudian yang kedua adalah mazhab utility. Artinya hukum itu harus bermanfaat di masyarakat, ya. Bagaimana masyarakat guna mencapai hidup bahagia, di mana manusia bertindak untuk memperbanyak interaksi dan mengurangi penderitaan dan pembentukan hukum. Pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil, ya. Jadi mazhab utility ini dia katakan bahwa hukum harus bermanfaat dan hukum itu harus adil pada segenap warga masyarakat secara keseluruhan maupun secara individual. Nah, bagaimana melihat daripada sosiologi hukum dipengaruhi oleh filsafat hukum? Karena filsafat hukum itu katanya bahwa konsep-konsep yang dilahirkan oleh sosiologi hukum itu dari aliran positivisme, ya. Dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum yang biasa penganutnya atau ahlinya adalah Hans Kelsen, ya. Nah, positivisme hukum itu dilihat bahwa bagaimana hukum yang bersifat hierarki, ya. Artinya bahwa hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, ya. Ada hierarkinya. Ada namanya Stauffenbau's des Recht, ya. Hans Kelsen mengatakan bahwa hierarki daripada hukum itu disebut dengan Stauffenbau's des Recht, ya, itu. Nah, kalau kita melihat hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dari aturannya, yaitu yang pertama adalah Grundnorm, ya, Grundnorm. Artinya dasar sosial daripada hukum. Grundnorm itu adalah saya contohkan bahwa katakanlah di di Toraja, ya. Nah, hukum adat di Toraja itu dia benar-benar melakukan suatu hukum dasar yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat Toraja misalnya. Katakanlah seperti kebiasaan memotong kerbau kalau ada yang meninggal keluarganya misalnya. Itu merupakan Grundnorm yang sesungguhnya tidak ada dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Itu maksudnya Grundnorm. Nah, kalau di negara Kesatuan Republik Indonesia, Grundnormnya itu adalah Pancasila. Kan begitu kan? Grundnormnya itu adalah Pancasila. Nah, kemudian dasar sosial daripada hukum daripada Pancasila itu disebut dengan Grundnorm, ya. Nah, Pancasila sebagai dasar sosial daripada hukum bagi seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kalau dicontohkan lagi di kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ada namanya konstitusi, ya. Nah, kalau konstitusi itu seperti misalnya Undang-Undang Dasar 1945, itu disebut dengan konstitusi. Nah,
kalau misalnya di masyarakat hukum adat di Toraja, konstitusinya itu adalah hukum adat yang berlaku di Toraja, misalnya. Itu. Nah, tadi ground-nya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus dipatuhi bagi seluruh warga Toraja, misalnya. Dia kebiasaannya itu adalah memotong kerbau, kemudian melakukan suatu ritual-ritual yang menurut kepercayaan mereka bahwa ritual itu bisa mendatangkan suatu kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Toraja, misalnya. Itu disebut ground norm. Nah, bagaimana konstitusinya? Nah, konstitusi tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau negara Indonesia adalah konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawahnya lagi undang-undang dan kebiasaan. Lalu putusan badan-badan peradilan atau badan-badan hukum yang lainnya. Itu disebut dengan pengaruh daripada lahirnya suatu sosiologi hukum. Nah, ada yang bertanya. Sampai di sini ada yang bertanya. Ada, Pak Dokter. Ya, silakan. Mohon izin, perkenalkan saya atas nama Andito. Saya mendengarkan materi sosiologi hukum. Tadi saya menangkap bahwa sosiologi hukum itu lebih mengedepankan tentang wujud dari hukum itu sendiri. Artinya secara fakta, ini tidak terlalu mengkaji secara positifnya ataukah hukum tertulisnya. Ya. Saya ingin mengangkat satu. Mana orangnya nih? Mana orangnya nih? Siapa ini? Andito. Andito. Oh ya, silakan ya. Saya lihat di absen dulu. Andito. Saya ulangi. Saya kasus. Kenapa enggak jelas ini? Tidak jelas. Tidak jelas. Jaringan tidak bagus ini. Coba siapa yang lain? Silakan. Jaringan tidak bagus, Andito. Coba siapa yang lain sebelum saya lanjut. Iya, Mener. Saya Hapson Mener, Hapson Batubara, Mener. Izin bertanya, Hapson Batubara. Hapson Batubara. Ya, saya Mener tidak bertanya, kurang jelas, Mener. Tadi ada grand norm, aturan dasar. Apa itu Mener? Apa itu? Tunggu dulu. Apa itu Mener? Mener itu bahasa di mana ada, Pak, untuk guru. Oh, kamu sekarang di mana? Di Manado? Iya. Oh iya. Jadi kalau kita manggil guru Pak di sekolah, Mener semua kayak panggil. Wah, kau ini kayak Belanda saja. Mohon maaf, Mener. Jadi begini, grand norm tadi disampaikan aturan dasar. Di Indonesia Pancasila, di Toraja adat istiadat Toraja. Tapi kalau yang umat beragama boleh Pak dibilang grand norm agama itu dasar agama? Begitu, Mener. Ya, kemudian yang lain lagi? Enggak cukup, Mener. Mohon izin, Pak. Siapa ini tadi nih di Manado? Siapa? Hapson Batubara. Sebentar. Hapson Batubara. Urutan keberapa ini? Nah, tidak ada nama Anda ini, saya lihat. Ada, nomor 8, Mener. Hapson Batubara, wah, Anda ada ini. Oh, Hapson, ya. Oke. Oke, yang lain lagi? Mohon izin, Pak. Siapa? Saya ingin lebih kerucutnya lagi, Pak. Siapa nih? Ahmad? Iya, Pak, siap. Kayaknya saya Ahmad. lebih tertarik. Biar lebih seksinya lagi, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Di sini kan Indonesia, kita di negara Indonesia, Pak. Saya bingung di negara Indonesia ini sistem dalam pandangan sosiologi hukum itu seperti apa? Sistem hukumnya itu campuran atau mengikuti, Pak?
Nah, kemudian di Indonesia kan berbagai macam suku bangsa. Nah, di tiap-tiap daerah itu punya sistem adat kebiasaan atau dikenal dengan hukum adat. Nah, kira-kira dalam pandangan sosiologi hukum, suatu hukum adat ketika melakukan hal-hal yang mereka anggap sakral, namun di dalam hukum murni itu sangat misalnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu bagaimana Pak pencerahannya? Terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, Pak Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, siapa? Mansur, Pak Dokter. Mansur, urutan keberapa? Kedua. Oke, Mansur, silakan. Terima kasih Pak Dokter, sangat menarik materi yang disampaikan. Namun saya ingin bertanya bahwa setelah melihat kondisi pemerintahan kita terkhusus di Indonesia, kita tahu bahwa sistem pemerintahan kita ini presidensial. Nah, namun kenyataannya kemudian kita ini menganut sistem parlementer juga. Karena kenapa? Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam khususnya presiden hal ini itu selalu kadang mendapat penolakan dari DPRD, disetujui atau tidak disetujui. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kemudian. Nah, ketika kita melihat bahwa asas kemanusiaan, keadilan itu kan kita mengambil dari nilai-nilai luar Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kemudian menjadi pertanyaan di mana keadilan itu bagi masyarakat kecil. Contoh sederhana. Kenapa saya kemudian mengatakan begitu? Di negara lain ketika ada kasus korupsi, baik itu pejabatnya, presidennya, ada rasa nilai-nilai kemanusiaan, rasa malu yang mereka miliki, mereka mundur dari jabatannya. Tapi kemudian kalau di Indonesia selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah, walaupun kenyataannya kemudian selalu ada pembenaran di balik itu. Nah, di mana kemudian itu yang menjadi pertanyaan kemudian. Nah, ketika mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan, sementara masyarakat kecil ketika memperjuangkan keadilan itu selalu kadang berbanding terbalik dengan apa yang terjadi kemudian di Indonesia, di negara kita ini. Orang yang berduit atau punya jabatan itu selalu mendapatkan mungkin ya harusnya mereka dihukum 10 tahun, 15 tahun. Namun kemudian karena mereka mendapat pembelaan, nah mereka mendapat pengurangan, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya yang harus mereka dapatkan. Sementara masyarakat kecil, masyarakat awam yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan hukum, mereka tidak mendapatkan keadilan. Nah, ini yang saya pertanyakan kemudian, Pak, di mana asas keadilan sebenarnya kalau di Indonesia? Makasih, itu dulu. Oh ya, siapa ini? Mana orangnya ini? Apa? Siapa? Mansur. Mana orangnya? Mana orangnya Mansur? Saya mau lihat. Wah, ini orangnya Mansur. Kamu di mana, Mansur? Di Makassar, Pak Dokter Idin. Ya. Mansur. Kalau saya orangnya ini, kamu profesinya apa? Advokat atau apa? PNS, Pak Dokter. PNS di mana? Di Makassar, Kecamatan Tallo. Oh, pegawai PNS. Ya. Ada juga pemikiranmu bertanya seperti itu ya? Kau PNS? Saya kira kamu advokat atau aktivis. Ternyata kau PNS. Kemarin seperti itu Pak Dokter. Masih hidup di jalan, tapi alhamdulillah ada rezeki terangkat jadi PNS ya. Ya. Tapi kemarin masih ya. Semangat itu masih ada Pak Dokter. Oh iya, memang tidak pernah luntur atau selalu terngiang-ngiang itu bagaimana kita punya kegiatan waktu kita masih di sebagai mahasiswa S1 ya. Saya juga begitu dulu. Ya, tapi tidak apa-apa. Bagus itu. Nah, tadi pertanyaan pertama dari siapa ini? Dari Hudson ya.
dari Hapson Manado bahwa apakah dalam kitab suci itu merupakan suatu grenorum, ya, grenorum dalam suatu pergaulan dan tatanan hidup bermasyarakat atau tatanan hidup bersosial di suatu kelompok sosial masyarakat. Ya, itu kan pertanyaannya ya, Hapson. Jadi memang kita tidak boleh pisahkan antara aturan hukum dengan aturan kepercayaan, ya, karena semua kepercayaan itu dianggap baik dan tidak ada kepercayaan atau agama itu mau tidak baik, ya, dalam hal mempelajari kitab sucinya misalnya. Nah, kalau kitab suci dianggap sebagai grenorum itu jauh lebih bagus daripada apa yang menjadi kesepakatan yang dilaksanakan oleh petua-petua adat atau hukum-hukum adat. Karena kitab suci itu biasa juga diadopsi dari kebiasaan-kebiasaan hidup dalam suatu kelompok masyarakat, di suatu kelompok tertentu masyarakat. Sama kalau di Manado ya, mungkin lebih kental ajaran-ajaran kitab sucinya, ya, dibanding dengan kehidupan adat yang ada di Manado misalnya, lebih kental. Nah, kita melihat bahwa masyarakat hukum yang ada di Manado itu lebih banyak bersosialisasi terhadap bagaimana pedoman-pedoman daripada kitab suci yang dianut oleh warga masyarakat. Begitupun juga di Toraja misalnya. Nah, justru kepercayaan yang ada dalam suatu kelompok masyarakat hukum itu biasanya, ya, grenorum-nya itu dia adopsi kepada kepercayaan yang dari leluhurnya misalnya. Biasanya seperti itu. Jadi boleh-boleh saja grenorum itu diartikan sebagai bisa diambil atau diadopsi dari kepercayaan oleh leluhur dari suatu masyarakat hukum tertentu itu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan ketiga dulu, saya lupa itu pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan ketiga siapa ini? Mansur, ya. Itu melihat bahwa memang kalau kita menelaah daripada berita-berita yang ada yang akhir-akhir ini, terkadang apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pemerintahan itu terkesan tidak adil, ya, terkesan tidak adil dalam melaksanakan suatu aturan hukum. Kenapa? Karena ya itulah tadi lebih banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur politis. Nah, mereka lupa bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala tindak tanduk daripada kehidupan bernegara maupun pemerintahan itu harus berdasarkan dengan hukum. Nah, terkadang kita melihat suatu persoalan hukum atau problem hukum yang ada itu tidak berbau keadilan karena di situ ada intervensi kekuasaan yang bisa melakukan suatu perubahan atas hukuman yang dilakukan oleh yang diderita oleh tersangka misalnya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, tetapi kita juga selaku warga negara melihat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ada mekanisme hukum yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, misalnya kepolisian, jaksa, hakim. Nah, inilah proses-proses ini yang harus diteliti oleh aparat penegak hukum. Nah, tapi melihat daripada itu,
kalau kita melihatnya secara kasat mata atau secara lahiriah, bahwa orang tersebut dia nyata-nyata melakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum misalnya. Tetapi begitu di proses peradilan itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak ada keadilan. Misalnya ya, dibebaskan atau apa, ataukah ada pembiaran dari penguasa, itu yang terutama. Nah, membandingkan suatu peristiwa hukum dengan peristiwa hukum yang dilakukan oleh satu orang, katakanlah begini, nggak usah saya kasih contoh saja. Katakanlah yang sering kita dengar akhir-akhir ini menyangkut masalah persoalan hukum yang dihadapi oleh Habib Rizik ya, Habib Rizik. Nah, ini persoalan hukum yang dihadapi oleh Habib Rizik sampai dikenakan hukuman atau diingkrahkan itu di pengadilan itu dikenakan hukuman 4 tahun. Tetapi perbuatan yang dilakukan Habib Rizik ya sama dengan perbuatan dengan orang lain. Kok itu orang itu tidak dihukum? Kenapa? Karena mungkin ada suatu perlindungan oleh penguasa. Nah, itulah tadi saya sebut dengan adanya pengaruh-pengaruh politis daripada penguasa yang sebagai penguasa sekarang ini. Jadi berbagai macam faktor sehingga penegakan hukum itu bisa terhambat misalnya. Ya, itu. Jadi sama kita punya pemikiran semua bahwa Habib Rizik itu kalau dilihat persoalan hukum yang dialami itu justru ada lebih besar lagi oleh pejabat-pejabat tertentu, malah dilakukan pembiaran atau tidak dilakukan proses hukum terhadap orang itu. Tapi kenapa Habib Rizik dihukum misalnya? Itulah. Jadi lebih banyak kepada adanya pengaruh politik hukum, ya, politik hukum yang mempengaruhi penguasa sehingga seolah-olah ada pembiaran suatu kasus dengan kasus yang lain sehingga orang itu tidak diproses atau tidak dihukum. Nah, tetapi ya itu satu. Yang kedua, ada juga kemungkinan bahwa dalam proses hukum itu atau penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ada namanya pembelaan. Ya, kemungkinan dia tidak melakukan, seperti misalnya korupsi, katakanlah begitu. Seperti misalnya korupsi. Tapi sesungguhnya dia tidak mengambil uang negara, ya, tetapi dari hasil putusan hakim dianggap sebagai merugikan negara karena ada unsur korupsinya. Nah, itulah tadi yang kita singgung, adanya aturan-aturan law in books yang mengatur tentang bagaimana pencurian, korupsi, apa segala macam. Jadi lebih, kalau saya melihatnya ya, pertanyaan saudara itu, saya melihatnya lebih daripada ke unsur politik hukum yang dilakukan oleh penguasa sehingga ada terkesan bahwa itu ada pembiaran begitu. Oke, Mansur? Siap, Pak Dokter. Jadi berarti kita sepakat, Pak Dokter, bahwa produk hukum ini adalah produk kepentingan untuk partai politik. Saya tidak boleh berpendapat seperti itu dan saya tidak boleh sepakat seperti itu karena memang produk hukum itu kalau mau dilihat secara filosofinya adalah produk politik. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di DPR itu itulah orang yang membuat anggota-anggota dia yang membuat suatu undang-undang atau peraturan-peraturan. Nah, mereka kan itu dari unsur-unsur politik, unsur partai politik, ya, yang duduk di DPR itu karena DPR itu membuat undang-undang, peraturan. Sama dengan Anda, kalau ada peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD tingkat 2 Kota Madya Makassar bersama Dani Pemanto, ya itu Anda harus taati selaku kita warga masyarakat di Makassar harus taati. Ya, tetapi
pembuatan undang-undang kan itu ada oleh anggota dewan dengan wali kota misalnya atau presiden yang dibuat, ya kan? Nah, anggota-anggota dewan itu adalah produk-produk dari partai politik, utusan-utusan partai politik. Nah, tetapi kalau Anda katakan bahwa apakah produk hukum ini, apakah produk undang-undang ini ada produk partai politik, saya tidak mau mengatakan begitu karena lain konteksnya. Karena konteksnya kalau di DPR itu tidak ada lagi namanya partai politik, ya. Yang ada adalah Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya, yang mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk membuat suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan. Tetapi secara filosofisnya ya seperti itu, bahwa undang-undang itu dari unsur partai politik, ya itu. Kemudian siapa nih? Siapa lagi nih? Andito, saya lupa tadi apa yang jadi pertanyaan Andito. Mana Andito? Jelek jaringan tadi Pak dosen. Ya. Sudah bagus. Ya, silakan. Saya tadi bertanya Pak dosen mengenai sosiologi hukum terkait dengan aturan yang tertulis dengan aturan yang tidak tertulis. Nah, bagaimana jika ada suatu kasus, anggaplah ini pelanggaran terkait dengan hukum adat. Saya angkat contoh kasus adalah persoalan siri. Mungkin di Sulawesi Selatan kita semua tahu bahwa saya pernah baca buku Pak dosen mengenai ini kebudayaan di Sulawesi Selatan, khususnya mengenai siri. Dari pandangan hukum adat, bahwa siri itu ketika seorang laki-laki dinodai istrinya, dia akan misalnya dia melakukan pembunuhan terhadap pelaku, maka secara hukum adat itu dibenarkan karena persoalan alasan siri. Karena ketika manusia itu dianggap sebagai manusia karena hanya persoalan siri. Akan tetapi ketika sudah melakukan sebuah pelanggaran seperti itu, dianggap bahwa sirinya sudah tidak ada. Dalam artian dia tidak dipandang lagi sebagai manusia. Maka bisa dibunuh. Akan tetapi ini berbenturan dengan hukum positif. Tentu ketika melakukan pembunuhan itu ada sanksi pidananya begitu Pak dosen. Jadi saya ingin bertanya bagaimana posisi sosiologi hukum dalam menyikapi kasus ini berbenturan antara penegakan hukum secara adat dan juga secara hukum positif. Mungkin sekian Pak dosen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ini pertanyaan ini. Nah, bagaimana kalau suatu aturan hukum berbenturan dengan aturan hukum yang tertulis? Aturan hukum law in books dengan law in action, ya. Katakanlah tadi itu disampaikan bahwa siri, ya, memang siri, ya, itu produk daripada hukum adat misalnya, ya. Tetapi dalam hal terjadi suatu sengketa atau terjadi suatu konflik antara orang yang melakukan karena didasari dengan siri, melakukan pembunuhan didasari dengan siri, memang ada beberapa hukum adat yang membenarkan misalnya, ya, membenarkan. Tetapi ingat, kita di negara Indonesia, tadi saya singgung, adalah negara hukum. Menghilangkan nyawa orang lain dengan cara apapun, dengan dasar apapun, itu masuk delik pidana, ya, itu. Tetapi dilihat konteks persoalan itu, ya. Nah, konteks persoalan itu, katakanlah begini, konteks persoalan itu dia membunuh misalnya, tetapi dengan pembunuhan dilakukan si A, itu memang benar-benar didasari dengan pure, dengan siri, dengan hukum adat misalnya, dia berdasarkan hukum adat. Tetapi
di dalam hukum positif pidana itu tidak dibenarkan, ya, karena dia menghilangkan nyawa orang lain. Nah, konsep-konsep itu biasa hakim melihatnya bahwa bagaimana latar belakang dia melakukan pembunuhan, ya, apa dia mendasari sehingga dia lakukan, ya, didasari dengan syirik. Nah, ini kalau ada suami misalnya membunuh seseorang, ya, karena ada pergaulan-pergaulan yang tidak sepantutnya dilakukan oleh istrinya misalnya, itu beda kalau orang yang membunuh dengan cara merampok misalnya, ya, beda konteks hukumnya, beda sanksi hukumnya. Ya, kemungkinan dari konteks hukum syirik tadi itu lebih ringan daripada konteks yang merampok, ya. Dia merampok, dia melakukan pembunuhan dengan cara merampok misalnya, supaya orang yang ada dalam rumah itu bisa dia bunuh karena dia mau ambil semua barangnya. Beda kalau dengan syirik misalnya, ya, itu katakanlah dia dihukum 5 tahun karena dia memang tidak boleh mengelak daripada undang-undang atau delik-delik pidana. Katakanlah dia dihukum syirik itu 5 tahun. Tetapi yang merampok itu ya mungkin bisa dihukum 10 tahun misalnya. Jadi case-nya beda. Nah, itulah sehingga memang nilai-nilai yang hidup dalam suatu hukum adat itu memang harus dijunjung tinggi. Nah, belum lagi dikaitkan dengan hukum agama, ya, belum lagi dikaitkan dengan hukum agama. Nah, bagaimana hukum agama kalau seandainya ada yang melakukan perzinahan, istrinya melakukan perzinahan, lantas suaminya melakukan tindakan hukum terhadap orang yang menzinai istrinya. Nah, beda lagi itu. Nah, tetapi hakim melihat keadilan yang harus dilakukan itu, perbedaan sanksi hukum dengan konteks hukum itu tentu berbeda. Begitu mungkin dari sisi hukum pidananya. Ini Pak Jaksa ini bagaimana menurut Anda ini? Saya tanya Anda. Kalau ini Pak, kalau saya sepakat dengan Bapak, Pak. Ya. Bagaimana? Sepakat dengan pendapat Bapak. Apa argumentasinya? Bisa ini Pak, bisa saya tambahkan Pak. Boleh, boleh. Nah ini Pak. Siapa nama Anda? Sebentar, siapa nama Anda? Herdian ya? Okay. Ya, silakan. Terkait dengan fenomena buzzer, Pak, yang terkadang bisa membolak-balikkan opini masyarakat, Pak, dari yang awalnya setuju bisa menjadi tidak setuju, dari awalnya yang tidak setuju bisa menjadi setuju terkait dengan produk perundang-undangan, Pak. Apabila ditinjau dari konteks sosiologi hukum, Pak, bagaimana dari pandangan sosiologi hukum ketika memandang fenomena buzzer ini, Pak? Yang Anda masukkan buzzer itu apa? Nah ini Pak, pasukan cyber, Pak, yang di dunia maya yang terkadang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang produk hukum, Pak, untuk menyerang aparat penegak hukum, seolah-olah ada tendensi negatif dari pemberlakuan undang-undang ataupun dalam penegakan hukum, Bapak. Ada bukti bahwa orang yang melakukan buzzer itu adalah orang-orang tertentu yang berpihak ke pemerintah kah atau ke masyarakat kah? Seperti misalnya ini Pak, terkait, ya mohon maaf, ini yang terkait dengan sidang yang Habib Rizik kemarin itu Pak.
Ya. Kebetulan kami mendapatkan perintah untuk menelusuri adanya konten hoax itu, Pak. Ternyata ketika kami telusuri ternyata ada indikasi mengarah ke sana gitu loh, Pak. Indikasinya apa? Mengarah kemana? Indikasinya ada penggunaan buzzer, Bapak. Oh ya, jadi ya oke. Oke, cukup. Siap, cukup, Bapak. Oke. Jadi buzzer sebenarnya itu adalah suatu kebodohan. Suatu kebodohan kalau menurut saya pribadi. Karena terkadang itulah yang dilakukan oleh pemerintah untuk ya ini tanda kutip ya, kita masuk dalam diskusi akademik ya. Terkadang dilakukan oleh pemerintah untuk menyerang orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Itu. Nah, kenapa dia menyerang? Karena dia mau supaya pemerintahannya itu dia tidak boleh ada gangguan dari luar. Nah itu. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga pemerintah dia melihat stabilitas daripada dalam negeri supaya menjalankan pemerintahannya atau kekuasaannya itu aman-aman saja. Tetapi terkadang juga kita melihat bahwa pemerintah menjalankan kekuasaannya itu tidak terkesan tidak adil, ya, tidak ada keadilan di situ. Kenapa tidak ada keadilan? Karena itu tadi keberpihakan terhadap rakyat itu ya mungkin sudah tidak supaya aman dalam menjalankan pemerintahannya itu. Ini diskusi lepas ini. Nah, seharusnya penggunaan buzzer-buzzer itu tidak boleh dilakukan. Makanya saya bilang dari awal tadi pembodohan. Justru bagaimana pemerintah ya melihat fenomena yang ada di masyarakat itu. Kalau Anda dikritik, tolong perbaiki dalam hal tatanan pemerintahannya. Tolong berbuat adil di masyarakat. Tolong berbuat adil dalam hal memberikan putusan-putusan hukum. Nah, tadi kan saya sudah contohkan bahwa putusan hukum yang dilakukan atau dirasakan oleh Habib Rizik itu tidak adil. Kenapa? Karena konteks perbuatan yang dilakukan oleh Habib Rizik, toh juga kita banyak melihat dengan keadaan yang sama yang dilakukan oleh Habib Rizik, tapi kenapa dilakukan pembiaran, tidak diproses hukum? Itu tugasnya APH sebenarnya. Tetapi seperti tadi Anda katakan bahwa ada tugas yang dari atas untuk melihat bagaimana ini buzzer-buzzer ini supaya dia tidak boleh melakukan suatu ocehan-ocehan terhadap pemerintah. Nah, inilah yang semua yang disebut dengan ketidakadilan dalam hal melaksanakan roda pemerintahan. Karena ada yang dihukum, ada yang tidak, ada yang diproses peradilan, ada yang tidak. Padahal konteks perbuatan hukumnya adalah sama, bahkan melebihi daripada orang yang dihukum tadi. Begitu. Jadi kalau dilihat dari sosiologi hukumnya, ya seperti itu. Artinya memang pemerintah atau penguasa dalam hal ini harus memberikan keadilan dalam pelaksanaan pemerintahannya atau kekuasaannya. Karena kalau tidak, itu akan melahirkan intrik-intrik baru sehingga ada namanya oposisi. Ya, namanya negara Indonesia kan negara demokrasi, ya, negara demokrasi. Ya memang untuk dituntut untuk bagaimana demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Jangan alergi dengan kritikan, karena memang itu tujuan negara demokrasi itu ya memang ada namanya oposisi. Harus ada mengkritik pemerintah supaya menjalankan roda pemerintahannya itu harus berkeadilan. Ini kan negara kita ini negara demokrasi. Tetapi
kok ada yang namanya pemerintah melakukan buzzer, ya. Ada kelompok-kelompok tertentu lah yang berpihak ke pemerintah, bertindak sebagai buzzer supaya bisa mengamankan roda pemerintahannya dia, mengamankan kekuasaannya dia. Begitu ya, Herdian? Ya, Pak. Ya. Masih ada, Pak. Boleh bertanya, Pak? Ya, siapa ini? Iswayudi? Iswayudin, Siapa ini? siap. Iswayudin, Pak. Iswayudin, ya. Silakan. Ya. Mohon izin, Pak. Saya sepakat juga tadi dengan Pak Andito terkait bagaimana jika law in action itu bertentangan dengan law in book. Yang ingin saya sampaikan mungkin seperti ini. Sosiologi hukum itu objeknya harus memiliki wujud. Artinya hukum sosial itu harus diterapkan atau ada di masyarakat. Contoh misalnya adat yang ada di Bugis itu tentang silariang itu akan menyebabkan syirik atau malu kepada keluarga. Tapi adat yang ada di suku Sasak itu menunjukkan bahwa kalau dia kawin lari atau seorang laki-laki membawa lari anak perempuan, dia dianggap sebagai pejantan tangguh. Seperti itu hukum adat yang mungkin bertentangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana misalnya kita mau menerapkan law in action itu menjadi law in book. Artinya menerapkan hukum sosial itu menjadi hukum positif. Jadi hukum yang pada dasarnya itu adalah adat istiadat masyarakat, tapi bisa dijadikan sebagai hukum positif. Itu unsur atau pertimbangan-pertimbangan apa yang bisa menyebabkan hukum sosial atau hukum adat itu bisa menjadi hukum positif. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi, ya itulah tadi saya singgung, cuma Anda mungkin tidak perhatikan bahwa kalau ada suatu persoalan hukum yang berbenturan dengan hukum adat, ya, dengan hukum adat yang lain, katakanlah silarian dengan apa itu ada kawin lari, iya kawin larinya suku Sasak. Ya, ada adat juga di mana itu di Sumatera itu dari Batak, kalau silarian itu tidak ada masalah, ya kan? Nah, tetapi jangan lupa bahwa negara kita adalah negara hukum. Artinya lebih pemerintah dalam hal ini lebih mendominankan daripada law in books, ya. Karena itu tadi negara Indonesia adalah negara hukum, lebih mendominankan daripada hukum yang tertulis menurut peraturan dan perundang-undangan misalnya. Nah, kalau misalnya silariang, ya mungkin kalau tidak ada risiko-risiko tertentu, ya mungkin tidak ada masalah karena ada kesepakatan antara perempuan dengan laki-laki misalnya. Dia silariang ke Malaysia, ya begitu mungkin. Nah, tetapi orang perempuan yang ada yang lari ini itu masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya. Nah, orang tuanya melapor misalnya. Orang tuanya melapor. Nah, apakah dalam laporan itu bisa dikategorikan sebagai delik pidana? Sebagai law in book, delik pidana. Apakah silarian itu, karena tadi ini silarian ke Malaysia, dia sepakat tidak ada unsur-unsur pemaksaan misalnya, hanya didasari dengan keinginan, dengan cinta kasih misalnya. Nah, apakah silarian ini tidak ada unsur-unsur pidananya? Nah, justru hakim melihatnya kalau ada persoalan hukum, problem hukum seperti itu, hakim melihatnya bagaimana mengkombinkan hukum adat yang ada dalam suatu masyarakat, misalnya di Sidrap itu kan biasa kan di Sidrap itu ya terkenal silariang apa segala macam ya. Nah, bagaimana hakim melihat hukum yang adat, kebiasaan yang ada kalau di silariang itu, bagaimana penerapan hukumnya dikaitkan dengan law in book, dikaitkan dengan law in book, ya. Nah itu. Nah disinilah hakim ya melihat bahwa dia harus menilai apa-apa yang
biasa terjadi atau dilakukan oleh masyarakat hukum adat atau orang tua perempuan ini sehingga bisa dicarikan dalam solusi. Karena tadi Silariang itu tidak ada unsur paksaan, tidak betul-betul dia suka sama suka dan didasari dengan cinta kasih itu. Nah, tetapi hakim biasanya itu melihat dari kalau memang tidak ada unsur pidananya ya melihat dari lagi penyelesaian. Hakim harus menilai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Bagaimana hukumnya itu? Begitu ya? Yang tadi Pak, iya paham Pak. Tapi yang bagaimana kita atau unsur-unsur apa yang harus dipertimbangkan untuk menjadikan law in action itu menjadi law in book. Arti pertimbangan hukum adat itu bisa menjadi hukum positif atau hukum perundang-undangan, Pak. Ya, dari sorry. Disitulah perannya pembuat undang-undang, pembuat peraturan-peraturan. Nah, disitulah perannya anggota-anggota dewan ya yang melalui partai politik tadi itu melihat di konstituennya ya, melihat dalam daerah pemilihannya bahwa oh ada ini hukum tidak tertulis yang berkembang dan hidup dalam masyarakat itu ya. Nah, disitulah perannya seorang anggota dewan ya untuk bagaimana bisa memberikan masukan kepada pemerintah, memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan sebagai law in action, law in book, ya, sebagai hukum tertulis. Nah, di situ perannya, karena hukum kan itu dinamis, Kalau perlu diterapkan dalam seluruh wilayah Indonesia, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan. Tetapi kalau tidak, ya cukup dengan di daerah itu sendiri. Jadi peran dalam pembuatan undang-undang, disitulah anggota dewan bisa berperan untuk mengusulkan suatu konsep-konsep hukum yang hidup dalam masyarakat tertentu, mengusulkan kepada pemerintah untuk dijadikan law in book atau hukum yang tertulis, gitu ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, saya kira itu untuk sosiologi hukum mungkin terlalu jauh ini saya berikan kuliah ini. Padahal banyak sebenarnya belum tapi ya syukurlah saya sudah memberikan dasar-dasarnya. Nanti dosen lain bisa lebih tambahkan lagi, karena kalau menurut saya ini sudah dasar-dasarnya sampai kepada aplikatifnya ya. Jadi sudah komprehensif ini kayaknya ini. Ya, mudah-mudahan dosen lain bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi supaya bisa lebih dipahami tentang sosiologi hukum. Oke, saya kira itu saya saya mau absen dulu ini, ya. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Siapa? Kenapa? Saya cuma bukan pertanyaan Pak, cuma sedikit masukan Pak. Ya. Bagaimana Pak kalau setiap perkuliahan dibuatkan channel atau rekam suara aja, baru kita misalnya bisa dilempar ke grup, karena tidak semuanya ini mahasiswa bisa mengikuti dengan cermat Pak, karena banyak terkendala dengan jaringan dan segala macam, supaya nanti teman-teman yang ketinggalan bisa membuka kembali Pak. Apa? Ya, Andalah yang berkreatif. Ya, Andalah yang berkreatif. Ya, jangan misalnya berkreatif, cukup saya memberikan kuliah. Anda yang berkreatif melalui ketua kelasnya mungkin ada semacam rekaman. Ya, nanti ketua kelasnya melemparkan kepada yang mahasiswa lain. Ya, terserah Andalah berkreatif ya, mahasiswa yang berkreatif. Ya. Baik Pak. Mohon maaf, nanti Pak Awaludin nanti saya share rekaman Zoom-nya ya di grup. Mohon maaf, nanti biar teman-teman juga bisa ikuti. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, saya absen dulu. Ahmad Esbora ada nggak? Ada Pak.
Ya, Pak. Tajudin Farpar. Nggak ada. Mansur ada. Andito ada. Nasrun. Ada, Pak. Mana Nasrun? Oke. Hartawan. Nggak ada ya. Hapson hadir. Wawan Jamal. Nggak ada ya. Hadir. Mana Wawan Jamal? Hadir, Pak. Oke. Perkuliahan yang pertama, yang kedua tidak ada ya? Iya, enggak sempat hadir, Pak. Oke. Iswayudin hadir. Nur Hadir, Pak. Aulia. Pak, hadir Pak. Mana Hadir, orangnya Pak. ini? Ini Pak. Nur Aulia. Mana? Ini Pak. Mana? Oh ya. Oke. Novindi Ariandi. Novindi. Nggak ada ya? Novindi nggak ada. Muhammad Said? Nggak ada ya? Juhani? Ada Pak. Mana orangnya? Dicermati Ji perkuliahan ini. Ya, iya Pak sedikit. Karena saya terlambat masuk tadi. Jangan terlambat masuk. Jadi saya sampaikan bahwa beda kalau kita ikuti perkuliahan dengan kita membaca. Jadi saya selalu itu mengingatkan kepada mahasiswa supaya bisa mengikuti perkuliahan. Karena ada hal yang sifatnya yang prinsip yang harus mahasiswa tahu dibanding dengan membaca buku. Ya, Asar hadir. Hadir Asar? Pak Dokter. Hadir Pak Ya. Dokter. Ya. Ya. Lalu saya sampaikan juga kepada Anda semua supaya kalau kita kuliah, saya lebih suka ada semacam interaksi, ada semacam diskusi supaya ada semacam wawasan karena ini Anda tataran S2, jadi harus frame berpikir, analisis berpikir tentang hukum itu memang harus betul-betul ada gitu. Awaludin? Hadir, Pak. Mana orangnya? Oh ya. Jadi begitu awal, nanti kau berkreasi saja sama teman-temanmu. Jangan saya berkreasi karena saya hanya memberikan kuliah. Kalau masalah masalah rekaman itu ya Anda lah yang berkreasi. Akbar? Hadir, Pak. Siap. Akbar di mana ini? Kaltim, Pak. Kaltim. Siap. Tugas aktivitasnya sehari-hari apa, Pak Akbar? Reskrim, Pak. Kasat Reskrim. Kasat Reskrim, oh di Polres ya? Siap. Oh ya. Polres apa itu? Samarinda? Sangatta Utara, Pak. Oh, Kutai Timur. Sangatta. Siap. Oh, Kutai Timur. Oh, ke sana lagi ya? Siap. Oke. Kasat Reskrim Kutai Timur. Saya keluarga polisi juga. Siap. Bala kakak saya, bapak saya, kakak saya, ponakan saya. Siap. Kakak saya itu mantan Kapolda Palu, mantan Gubernur Akpol. Siap. Nah, anaknya itu sekarang di Kasubdit Reskrim Umum Polda Metro. Oh, siap. Tahu? Belum pernah ketemu, Komandan. Namanya AKBP Awaludin. Kalau Pak Akbar ini pangkatnya apa? Itu, Pak. Ibtu. Oh ya. Kalau keponakan saya itu AKBP Awaludin, dia Kasubdit Jatanras. Jatanras, siap. Di kriminal umum, Pak. Ya. Iya, Pak. Siap. Ya, betul. Itu keponakan Ya. saya itu. Anaknya Pak Amin Saleh namanya. Siap. Anggotanya Ya. Pak Fadil, Pak. Ya, anggotanya Pak Fadil. Pak Polda. Siap. Lalu adiknya di Brimob.
pangkatnya juga itu baru-baru dari Turki, dari Akpol juga dia. Iya. Pasukan ini berarti Pak, pasukan Garuda Pak, baru balik Iya, Pak. ya baru-baru dia pulang ini kemarin ini, minggu lalu dia pulang. Dia Akpol tahun berapa itu baru pangkatnya itu. Mungkin seangkatan Pak, 2016 mungkin, 2015. Ya mungkin. Kamu dari mana? Siap. Kami dari Secapa? Sukabumi Pak, Secapa Pak, 2016. Oh ya. Kalau dia itu Akpol. Siap. Ya oke, Reni Riani. Tolong ini Pak Akbar ya, ikuti kuliah. Karena Anda itu selaku reskrim itu betul-betul melihat fenomena sosial yang ada dalam masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Ya. Ya. Reni Riani? Nggak ada ya? Andi Pangerang? Nggak ada ya? Muhammad Jufri? Nggak ada ya? Purnawan Dwi Ahmadan? Hadir Pak. Mana? Anda di mana nih? Saya Pak. Ya, Anda di mana? Di Wajo Pak. Wajo. Iya Pak. Apa kegiatannya? Mahasiswa murni? Iya Pak. Mahasiswa murni ya? Iya Pak. Anda tidak hadir perkuliahan kedua? Oke, Aspal Jafar? Hadir Pak, Dokter. Hadir Pak. Anda di mana nih? Kenapa ada tenda-tenda begitu? Di rumah keluarga ini Pak Dokter. Di mana? Di Maros. Maros. Siap. Apa kegiatannya? Apa aktivitasnya? Advokat. Advokat di Maros. Siap. Siap Pak Dokter. Tahun berapa jadi advokat? 2016 baru Pak Dokter. Iya. Oke, Aspal Jafar ya? Siap, siap. Oke. Herdian Rahadi ada, Ariyadi? Herdian Rahadi mana? Hadir Pak. Mana? Oh ya, jaksa penggini ya. Siap. Ariyadi? Ariyadi ada? Nggak ada ya? Asikin Mukhtar? Siap, Pak dosen. Di mana Anda ini? Siap. Sedang Di di mana? perjalanan menuju kampus. Kampus mana? Universitas Indonesia Timur, Pak dosen. Anda apa kegiatannya? Dosen di Universitas Indonesia Timur Fakultas Pertanian. Oh. Mau mengajar di sana juga ya? Siap, Pak Dokter. Iya. Anda ikuti dengan baik perkuliahan tadi? Ya, sudah mengikuti dari awal, Pak Dokter. Oke. Tolong dicermati, tolong perhatikan. Kenapa Anda masuk di Magister Hukum? Anda pertanian? Kebetulan linknya itu saya di kehutanan dan lingkungan hidup. Jadi hendak mempelajari lebih dalam hukum-hukum lingkungan dan kehutanan, Pak Dokter. Oh ya, oke, baguslah. Banyak itu hukum lingkungan itu memang sangat-sangat bukan berarti ketinggalan, justru disitulah para pakar-pakar hukum lingkungan bisa menerapkan regulasi tentang lingkungan, terutama masalah AMDAL ya, gitu. Siap, Pak Dokter. Ya.
Saya Dosen kebetulan saya juga dulu, penyusun AMDAL, jadi ya, saya harus tahu Pak Dokter. Iya, ya. iya, iya. Kalau hukum lingkungan itu Profesor Abdullah Marlang itu di Unhas itu, dosen saya dulu itu. Iya, iya. Iya. Oke, Profesor Hasain Ismail, ya. ya. Oke, amal sakti. Amal sakti, Hadir Pak dosen, Pak Dokter, hadir. mana orangnya, mana? Mana? Siapa Dokter? Di mana Anda ini? Lagi di perjalanan Pak Dokter. Kebetulan ada kegiatan keluar kota, jadi baru tiba tadi, ikuti perkuliahan. Ini lagi bergeser ke rumah keluarga Pak Dokter. Anda cermati Ji, perkuliahan melalui Anda kan OTW. Anda paham Ji tadi perkuliahan itu? Anda jelaskan. Saya ikut dari awal Pak Dokter. Kebetulan saya berangkat subuh-subuh tadi ikut perkuliahan. Ini pas Pak Dokter udah ngabsen, saya bergeser. Jadi saya untuk antara dua sekarang. Enggak, saya mau kuliahkan lagi ini teori hukum ini. Oh, siap-siap Pak Dokter. Anda di mana? Di aktivitas Anda di mana? Saya asalnya sebenarnya tinggal di Makassar Pak Dokter. Orang Sinjai. Sekarang lagi di Sidra pada agenda kerjaan dikit dan sekalian agenda keluarga. Aktivitasnya apa? Saya wira swasta Pak Dokter. Oke. Siap. Selamat, hati-hati di jalan. Tapi saya mau memberikan kuliah teori hukum lagi nih. Andi, terima kasih. Reski Amalia. Pak Yudin. Pak Yudin. Siap. Ini Reski Amalia enggak pernah masuk ini. Andi Reski Amalia. Ada tadi Pak. Ada tadi Ibu Andi Reski Amalia ada tadi. Cuman data mungkin keluar lagi. Di pertemuan pertama memang tidak hadir Pak. Pertemuan pertamanya. Di sosiologi hukum dan teori hukum beliau tidak hadir. Coba Anda berikan motivasi sama Siap. teman-teman Anda supaya mengikuti kuliah, ya. Siapa? Ya, Anda anulah di situ selaku ketua kelas supaya bisa teman-teman itu mengikuti kuliah. Siapa? Oke, Mustakbirin. Siap. Mana orangnya? Anda di mana ini? Lagi di Makassar, Pak Dokter. Apa kegiatannya, aktivitasnya apa? Saya PNS di Pemkab Jeneponto. Di mana? Ponto, Pak. Jeneponto. Siap. Oke. Di Pemda ya? Ya, Anda waktu perkuliahan pertama tidak ada. Jadi saya harap pada saudara bisa ikuti perkuliahan ya. Kayak ya. Samsudin? Ya, hadir Pak. Ya, Samsudin di mana? Apa kegiatannya? Saya di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Kebetulan selain sebagai pengacara, juga sekarang menjabat sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Pasangkayu untuk periode 2018-2023, Pak Dokter. Bawaslu. Iya. Bagaimana di situ kalau pilkada? Ya, alhamdulillah Pak Dokter bahwa dari hasil pilkada kemarin tidak ada masalah dan itu berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam undang-undang. Oh ya. Iya. Jadi Anda harus mengawasi betul tentang jalannya pemilu kada di Mamuju ya, supaya ada berkeadilan karena dalam konsep hukum tentang undang-undang kepemiluan itu memang harus diterapkan dengan konsisten. Kalau tidak, nanti ini negara demokrasi katanya Indonesia akan terdegradasi ya, banyak institusi atau banyak lembaga-lembaga yang
yang dibentuk oleh pemerintah, ada KPU, ada Bawaslu, ya kan? Tapi masih terkesan di opini-opini masyarakat bahwa Bawaslu dan KPU itu tidak bukan tidak jujur, masih ada keberpihakan. Entahlah bagaimana. Itu menurut opini. Ini hanya kita diskusi akademik ya. Ya. Oke, saya harap Anda rajin mengikuti kuliah ya. Selalu mengikuti mata kuliah, Pak Dokter. Oke, makasih. Iya. Oke, Ilal Ihsan. Siap, hadir Pak Dokter. Anda di mana ini? Di rumah di Mamuju, Pak Dokter. Apa kegiatan Anda? Tidak ada Pak Dokter, mahasiswa murni. Ya, kalau mahasiswa murni itu biasanya banyak waktunya untuk menggali ilmu-ilmu, terutama dalam mata kuliah. Ya, siap. Jadi jangan mau dikalah dengan orang-orang yang sudah ada kegiatannya, sementara Anda banyak waktu untuk belajar dan belajar terus, ya. Siap Pak Dokter. Oke. Siapa lagi yang saya belum sebut namanya? Pak Yudin? Andito belum, Pak Dokter. Andito. Andito sudah. Oh, sudah tadi. Masih ada beberapa, Pak. Masih ada Pak Jufri Hamid. Masih Mana ada orangnya? Pak Jufri Hamid. Mana orangnya? Siap, Pak Dokter. Mana? Mana? Siap. Mana orangnya? Mana ini Jupri Amin? Siap, Pak Dokter, siap. Hadir. Wah, Kompol Jupri Hamid. Bapak polisi nih. Siap, Pak Dokter. Di mana? Di tugas di Polda Sulawesi Barat, Pak Dokter. Oh, Sulbar. Siap. Bagian apa? Kesatuan apa? Di Inspektorat, Pak Dokter. Baru 3 minggu di Inspektorat. Siap. Itu sudah siap. Tapi itu ada. Oh ya, baguslah. Berarti sudah berapa di perwira ini? Ada Pak Akbar tadi di Kaltim. Oke, siapa lagi? Wahyudi? Masih ada Pak Bayu Dewa Saputra yang Siapa? baru Pak Bayu Dewa Saputra. Bayu Dewa Saputra. Mana orangnya? Siap, Dokter. Mana? Siapa? Mana orangnya? Nggak ada nih. Siap, Bayu. Pak Dokter. Siap. Oke. Oh ya, Anda di mana ini, Bayu? Saya ada di Makassar sekarang, Pak Dokter. Anda kegiatannya apa? Kegiatannya untuk sekarang ini kerja di LBH, Pak Dokter. Di mana LBH? Oh, di LBH. Iya, Pak LBH Dokter. apa? LBH PIK atau Ejeo? Lentera Merah Putih, Pak Dokter. Hah? Lentera Merah Putih, Pak Dokter. Oke. Anda rajin ikuti perkuliahan ya, karena ya itu selalu saya bilang bahwa harus kita, karena ini ilmu hukum ini, apalagi peraturan perundang-undangan ini, terlalu banyak. Selalu mengikuti perkembangan zaman. Undang-undang saja, regulasi saja itu dibuat, boleh dikata hampir setiap minggu ada aturan-aturan baru. Ya, itu. Siapa, Dokter? Oke, saya sedikit kasih pengantar tentang teori. Kita masuk di teori hukum ya. Teori hukum. Ya, jadi kemarin saya sudah sampaikan kepada peserta bahwa teori hukum itu adalah suatu keseluruhan dari pernyataan ya yang saling berkaitan. Pernyataan ini maksudnya adalah berkaitan dengan
apa yang diinginkan oleh aturan hukum itu melalui proses ilmiah. Maksudnya itu pernyataan, ya. Jadi teori hukum itu adalah suatu keseluruhan pernyataan yang melalui proses ilmiah yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, saya ambil saja simpelnya bahwa terkadang ada orang mengatakan, teori saja. Nah, orang yang berteori itu adalah orang yang memberikan pernyataan sesuai dengan ilmunya, kemudian secara ilmiah, ya, yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum atau putusan-putusan hukum. Namanya biasa ada dikatakan teori hukum, seperti teorinya Hans Kelsen tadi itu dikatakan bahwa Stupenbau teori, adanya hierarki peraturan perundang-undangan, itu yang disebut dengan teori hukum. Nah, tadi saya singgung waktu sosiologi hukum, di situ saya sampaikan bahwa Hans Kelsen itu memberikan hierarki perundang-undangan disebut dengan teori Stupenbau teori, ya. Artinya hierarki perundang-undangan harus jelas. Kalau hierarkinya di atas, tidak boleh bertentangan dengan hierarkinya yang di bawah. Itu maksudnya. Tetapi dalam pernyataan-pernyataan tentang hukum tadi itu oleh ahli hukum, maka dia harus mengkonseptualkan tentang aturan-aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum. Nah, itulah disebut dengan teori hukum. Jadi Anda harus pahami dulu itu bahwa teori hukum seperti itu. Jangan hanya berkesan bahwa teori itu apa yang menjadi pendapat orang, tapi tidak diuji secara ilmiah. Nah, tapi kalau teori itu harus diuji secara ilmiah, ya, yang kemudian yang memberikan pendapat hukum atau pernyataan itu adalah orang yang bisa diterima secara akademik tentang apa pendapatnya, Misalnya pendapatnya tentang hukum, ya harus diuji apa betul pendapatnya itu sesuai dengan akademik misalnya. Nah, contohnya tadi tentang teorinya Hans Kelsen, bahwa teori Stupenbau teori itu adalah teori tentang hierarki peraturan dan perundang-undangan. Satu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Begitupun juga yang kedua, suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan di atasnya lagi. Begitu, itu maksudnya, ya. Nah, lalu tentu dalam teori-teori hukum itu tentu harus disepadankan dengan konsep-konsep hukum dan aturan-aturan hukum. Nah, tetapi terkadang juga kita dengar bahwa teori itu tidak berlaku lagi. Kenapa tidak berlaku lagi? Karena ada yang membantahnya teori itu. Artinya ada yang lebih bagus secara ilmiah dari teori yang sebelumnya. Jadi ada teori yang dibantah, ya. Nah, oleh karena itu dalam pembantahan teori juga itu harus sesuai dengan akademik dan ya, secara ilmiah itu. Kalau ada yang membantah, misalnya saya kembali lagi teorinya Hans Kelsen. Kalau ada yang membantah bahwa Grand Norm atau Pancasila merupakan nilai atau dasar negara Indonesia, kalau ada yang membantah bahwa bukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, harus dibuktikan secara ilmiah, harus dibantah secara ilmiah. Begitu maksudnya, itu teori. Paham ya? Halo? Iya, paham Pak, paham. Oke. Paham Pak. Ya. Paham, Pak. Ya, Paham, jadi
Jadi teori itu tidak sembarangan orang berteori, ya. Nah, tidak sembarangan orang berteori harus diuji secara ilmiah, secara akademik, maka pendapat itu disebut dengan teori. Nah, kalau teori hukum, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa teori hukum itu adalah seorang ahli yang mempunyai pernyataan atau pendapat, ya, yang berkaitan dengan sistem konsep-konsep hukum dan keputusan-keputusan hukum yang mana diuji secara ilmiah melalui sistem akademik di perguruan tinggi misalnya itu. Jadi itu yang dimaksud dengan teori hukum. Tapi kalau di dalam teori hukum tidak saja hukum positif yang bisa dipakai menjawab, tapi juga bisa di luar hukum positif, termasuk filsafat hukum, ya. Maksudnya begini, kalau ada suatu permasalahan hukum, ya, yang tidak bisa dilakukan atau ditemukan teorinya, maka harus digali di luar daripada hukum positif, termasuk filsafat hukum. Contoh misalnya, kenapa hakim memutus perkara itu? Kenapa hakim memutus perkara yang mana hukumnya? Karena hukum itu ada faktor sosial dan sopan santun, ya. Jadi dikatakan bahwa kenapa hakim memutus perkara itu yang mana tidak ada hukumnya? Karena hukum itu katanya mempunyai ada faktor sosial dan ada faktor sopan santun. Itu artinya hakim itu kalau tidak ada hukumnya, tidak ada aturannya, maka kembali lagi dia harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dia harus menemukan hukum. Tidak ada istilah dalam putusan hakim, tidak ada dasar daripada putusan hakim yang dilakukan oleh hakim itu sendiri. Itu ya. Kemudian bagaimana kalau ilmu hukum membentuk hukum secara secara acak misalnya. Sedangkan teori hukum tidak hanya membentuk analisa-analisa atau pemahaman-pemahaman yang lebih baik, tetapi hukum itu melihat bahwa teori hukum itu benar-benar melahirkan suatu pendapat-pendapat yang bisa diterima dan bisa menyelesaikan suatu problem hukum atau sengketa hukum yang ada dalam masyarakat. Nah, contoh misalnya dalam proses pembuatan undang-undang, ya, satu undang-undang yang baik tentu dipersiapkan lebih lama, ya. Artinya pengodokan atau pembuatan undang-undang oleh DPR dengan pemerintah itu memang harus komprehensif dilakukan pembuatannya, karena ada beberapa komponen yang terlibat dalam pembuatan undang-undang. Ada dari DPR, ada dari pemerintah, ada dari akademisi, ada dari masyarakat, tokoh masyarakat misalnya. Nah itu kalau kita mau menemukan hukum yang lebih baik, itu harus dikomprehensifkan dari berbagai elemen supaya hukum itu bisa berjalan dengan semestinya. Ya. Oke. Kemudian sebelum biasa Anda lihat bahwa sebelum dibuat suatu undang-undang atau sebelum diketuk palu tentang pengesahan undang-undang, maka langkah pertama yang dilakukan itu adalah penelitian-penelitian. Nah, itulah yang terkait dengan sosiologi hukum tadi, bahwa peraturan yang mau diundangkan itu, jadi harus komponen ahli atau akademisi itu melakukan penelitian tentang apa yang mau
diaturankan, diundang-undangkan dari persoalan hukum itu. Nah, kemudian dilakukan suatu pembuatan draft undang-undang itu sendiri. Lalu rumusan-rumusan yang berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh ahli tadi itu, rumusan-rumusan pasalnya itu. Nah, teori hukum di sini akan menggunakan hasil penelitian, nah, hasil penelitian berbagai disiplin yang interdisipliner, termasuk antropologi hukum dan psikologi hukum, sosiologi hukum, dari hasil penelitian perbandingan dibentuknya undang-undang. Karena dalam teori hukum, untuk membentuk suatu undang-undang itu harus dilibatkan beberapa ilmu-ilmu di dalam internal ilmu hukum, seperti antropologi hukum, ya, bagaimana psikologi hukumnya, bagaimana sejarah hukumnya, bagaimana filosofi hukumnya, termasuk sosiologi hukumnya. Nah, itulah yang oleh peneliti atau dari sisi akademisi, kalau dalam mau dibentuknya undang-undang atau ditelurkan undang-undang ataukah peraturan-peraturan daerah, maka harus dilibatkan para ahli-ahli atau peneliti-peneliti tentang ilmu hukum itu sendiri untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Ya, itu loh. Paham ini? Paham? Ya, paham Pak, paham Pak. Siap, Oke. Pak. Oke. Jadi itu ya. Saya harapkan ya itu saya harapkan kepada saudara nantinya, karena apa yang saya berikan ini betul-betul Anda cerna. Bagus kalau ada rekaman supaya bisa diputar kembali supaya bisa lebih Anda memahami. Nah itu. Nah untuk sesi ini saya tidak buka dulu diskusi karena hampir sudah jam 12 ini. Saya baru pulang dari olahraga ini dan ada kegiatan sebentar jam 12 saya harus ikuti, ya. Jadi saya cukupkan dulu pada perkuliahan kita. Saya minta kepada Iswa Yudi, janganlah kita selalu monoton di hari Sabtu, karena hari Sabtu juga itu banyak banyak kegiatan keluarga, ya. Coba Anda usulkan ke saya hari apa, kalau saya setuju ya bisa nanti kami diskusikan sama teman-teman Pak. Ya, hari apa? Sama dengan kelas lain hukum kontrak dengan perjanjian itu. Ya Pak. Kemarin saya kasih kuliah hari Rabu. Bisa mungkin atau hari Selasa atau hari Senin. Siap. Janganlah selalu monoton di hari Sabtu dengan hari Minggu. Makanya saya Sabtu Minggu itu saya paralelkan saja, ya. Baik Pak. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatian. Semoga Anda bisa memahami dalam perkuliahan kita, dan saya harap kepada Anda semua supaya bisa belajar terus, karena Anda harus meningkatkan kualitas diri Anda, terutama dalam ilmu hukum, karena seorang magister hukum itu ya harus tajam intuisi tentang hukumnya, harus analisis hukumnya bagus, ya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian. Masih ada tambahan yang hadir Pak, yang untuk mata kuliah karena yang terlambat masuk. Teman-teman yang hadir mohon disampaikan ke Bapak. Siapa yang terlambat tadi yang baru masuk? Saya Pak, Dokter Muhammad Said. Muhammad Said. Iya Pak Dokter. Yang mana ini Muhammad Said? Saya Pak. Oh ya. Wah, kenapa Anda terlambat? Tadi pengaruh jaringan Pak Dokter. Oh ya. Ya, tolong ya. Jadi saya harap kepada saudara supaya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, karena kalau kuliah secara formalitas saja lantas
tidak ada yang bisa di apa istilahnya, tidak bisa dipetik katakanlah begitu dari ilmu itu, ya susah juga. Karena pertanggungjawaban moral keilmuan itu harus memang melekat pada diri kita sendiri selaku mahasiswa, apalagi kalau sudah tataran S2, ya. Siap, ya, Pak. Oke, makasih atas perhatiannya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.